Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Nurhayati. Pada video ini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang dinasti Ayyubiyah. Gimana sih ceritanya? Simak sampai akhir. Dinasti Ayyubiyah tidak lahir dari garis keturunan khalifah, melainkan dari seorang jenderal tangguh dan berjiwa besar bernama Salah ad-Din Yusuf ibnu Ayyub, atau yang lebih sering dikenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi. Ia lahir pada tahun 1137 Masehi di Tikrit, Irak, dan dari keluarga Kurdi yang memiliki darah militer. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syekhu adalah panglima dalam pelayanan Nuruddin Zengi, penguasa Damaskus dari dinasti Zengid. Ketika masih muda, Salahuddin tidak terlalu menonjol dalam hal militer. Ia lebih dikenal sebagai pribadi yang cerdas, taat agama, dan sopan. Namun garis takdir membawanya masuk ke kancah politik dan militer besar. Setelah kematian Asaduddin Syekhu pada tahun 1169, Salahuddin diangkat menjadi wazir. Wazir itu perdana menteri pada saat itu oleh Khalifah Fatimiyah. Perlahan tapi pasti ia mulai memperkuat posisi dan menyatukan Mesir ke dalam kekuatan Sunni. Pada tahun 1171 Masehi, ia menghapus kekuasaan Fatimiyah dan menyatukan kesetiaan kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Setelah wafatnya Nuruddin Zengi pada 1174, Salahuddin menyatukan wilayah Syam dan Hijaz, lalu mendirikan dinasti Ayyubiyah yang dinamai dari nama ayahnya, yaitu Ayyub. Nah, sejak saat itulah Salahuddin menjadi penguasa paling berpengaruh di dunia Islam Sunni. Salahuddin dengan cepat memperluas wilayah kekuasaannya. Mesir menjadi pusat administrasi dan ekonomi. Suriah dan Palestina ditaklukkan secara perlahan, mengakhiri sisa-sisa kekuasaan Zengid. Hijaz termasuk Mekah dan Madinah tunduk kepada Ayyubiyah. Yaman dan bagian dari Irak Selatan juga masuk dalam pengaruh dinasti ini. Salahuddin tidak hanya menaklukkan dengan pedang, tetapi juga dengan administrasi, keadilan, dan kemajuan. Ia mendirikan banyak madrasah, rumah, kemudian rumah sakit, dan mendorong ilmu pengetahuan serta kehidupan keagamaan. Puncak dari kekuasaan Salahuddin dan dinasti Ayyubiyah terjadi dalam perang salib kedua dan ketiga, terutama di pertempuran Hattin dan pembebasan Yerusalem. Salahuddin menghadapi koalisi tentara salib yang dipimpin oleh Guy de Lusignan, yaitu Raja Yerusalem, dan Raynald, yaitu adalah tokoh kejam yang melanggar perjanjian damai. Salahuddin menggunakan taktik jeniusnya, menguras sumber air di sekitar Hattin, menjebak pasukan salib di medan panas dan tandus. Hasilnya, pasukan salib hancur total, Guy de Lusignan ditawan, dan Raynald dihukum mati karena pengkhianatan dan kekejamannya. Setelah Hattin, Salahuddin mengepung Yerusalem yang kemudian menyerah secara damai. Tidak seperti pendahulu tentara salib yang membantai ribuan Muslim dan Yahudi pada tahun 1099. Salahuddin menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Penduduk diberi waktu dan kesempatan untuk menebus diri dan pergi dengan selamat. Rumah-rumah ibadah dilindungi, gereja dan masjid dibersihkan dan dikembalikan fungsinya secara berimbang. Tindakan inilah yang menjadi simbol besar etika perang dalam Islam dan membuatnya dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya di Eropa. Kemenangan besar Salahuddin memicu perang salib ketiga dengan 3 penguasa besar dari Eropa. Yang pertama ada Richard de Lionheart dari Inggris, kedua ada Philip II dari Prancis, dan yang ketiga ada Frederick Barbarossa dari Jerman. Meski terjadi banyak pertempuran sengit, Yerusalem tetap dalam kendali Muslim. Salahuddin dan Richard akhirnya sepakat dalam perjanjian Ramla. Yerusalem tetap dikuasai Muslim, peziarah Kristen boleh berkunjung tanpa gangguan. Perang ini mengukuhkan nama Salahuddin sebagai pemimpin kesatria yang kuat, jujur, dan berjiwa besar. Setelah banyak yang terjadi, Salahuddin pun wafat pada tahun 1193 Masehi di Damaskus dalam usia sekitar 56 tahun.
Ia meninggalkan dunia tanpa harta, tetapi dikenang sebagai simbol kejayaan Islam dan keadilan. Setelah itu, dinasti Ayyubiyah mengalami perpecahan. Wilayah dibagi-bagi kepada anak dan keponakannya. Perang saudara terjadi di Mesir, Suriah, dan wilayah-wilayah lain. Kekuasaan pusat pun menjadi melemah. Pada tahun 1250 Masehi, runtuhlah dinasti Ayyubiyah ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti ini. Faktor utamanya kemunduran dinasti ini itu karena konflik internal antara keluarga Ayyubiyah, kemudian serangan luar dari tentara Salib dan Mongol. Kemunculan pasukan elit Mamluk yang awalnya adalah budak militer Ayyubiyah. Puncaknya, pada tahun 1250 Masehi terjadi kudeta di Mesir oleh pasukan Mamluk, yaitu Sajar ad-Dur, janda Sultan Ayyubiyah terakhir, yang memerintah sebentar sebelum Mamluk itu mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. Dengan itu, berakhirlah dinasti Ayyubiyah dan digantikan oleh dinasti Mamluk yang nantinya akan berjaya melawan Mongol dan mempertahankan dunia Islam. Dari sekian banyak cerita yang kita dengar, banyak pula hikmah yang dapat kita ambil. Dinasti Ayyubiyah bukan hanya tentang kemenangan perang, tapi tentang kepemimpinan bermoral, penyatuan umat, dan kebangkitan peradaban Islam. Pelajaran pentingnya yaitu kemenangan sejati lahir dari persatuan dan visi yang jelas. Dan pemimpin besar seperti Salahuddin tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga mengandalkan etika, akhlak, dan ilmu. Itu harus senantiasa kita terapkan. Semoga dari cerita ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa sangat bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.